Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai cara membangun dan mengelola website dengan WordPress. Dan untuk webinar kali ini kita sudah mengundang Mas Sinar Hadiwijaya, CEO dari The Panel Media Indonesia, dan juga lead organizer dari WordPress Gresik. Nah, mungkin Mas Hadi ini boleh langsung munculin mukanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Rupanya tadi banyak sekali yang sudah memiliki website tetapi belum menggunakan platform CMS WordPress. Kali ini saya akan memberikan sebuah pengenalan diri mengenai cara membangun dan juga mengelola website dengan menggunakan CMS WordPress. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar saya turunkan. Mohon ditunggu. Ya, layar saya sudah kelihatan jelas teman-teman semuanya? Oke, baik. Terima kasih. Cara membangun dan juga mengelola website dengan CMS WordPress. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Sinar Hadiwijaya. Silakan lihat di kolom chat, teman-teman bisa mencari saya. Ketik aja nama saya Sinar Hadiwijaya di Google, akan muncul semua informasi mengenai saya. Saya adalah CEO dari Dapanel Media Indonesia. Kemudian untuk di teman-teman komunitas WordPress sendiri, saya adalah meetup organizer Gresik. Kemudian ada title lain untuk saat ini yang bisa saya emban, tanggung jawab yang saya emban, saya adalah WordCamp Gresik Lead WordCamp Gresik 2022 Lead Organizer. Apa itu nanti? Itu nanti akan ada di balik layar, di presentasi akhir. Namun kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai pembahasan apa sih yang akan saya bahas di di siang hari ini. Yang siang hari ini saya bahas itu adalah mengenai 4 poin ini. Yaitu yang pertama, teman-teman akan mengenal WordPress. Karena tadi hampir kurang lebih 60% dari teman-teman yang sudah memiliki website belum menggunakan CMS WordPress. Kemudian yang kedua, saya akan mengajarkan teman-teman atau memberikan informasi kepada teman-teman tentang bagaimana membangun sebuah website dengan CMS WordPress. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana sih kalau kita sudah punya website dengan CMS WordPress, mengelola, baik itu dari sisi maintenance, kemudian yang kedua adalah mengelola dari segi keamanannya. Kemudian yang keempat, nah kita akan berbagi mengenai komunitas WordPress, terutama komunitas WordPress di Indonesia. Apakah bisa teman-teman semuanya berinteraksi, kasarannya memberikan kontribusi kepada komunitas WordPress, ataupun kalau teman-teman mengalami kesulitan, sebenarnya kita juga ada grup-grup Telegram ataupun forum-forum bantuan yang nantinya teman-teman bisa pergunakan untuk tanya jawab apabila mengalami kesulitan mengenai penggunaan CMS WordPress. Yang pertama, nah kita akan membahas mengenai mengenal terlebih dahulu nih, apa itu WordPress. Sebenarnya WordPress itu adalah bisa dikatakan sebuah CMS, yaitu Content Management System. CMS itu bisa dikatakan sebuah platform, yaitu sebuah aplikasi di mana teman-teman itu bisa dipergunakan untuk awalnya adalah dipergunakan untuk mesin blog. Tetapi sekarang WordPress itu berkembang. Nah, WordPress sendiri ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman, sama halnya teman-teman kalau menggunakan CMS-CMS lain. Namun, WordPress sendiri dibangun dengan menggunakan license atau perangkat lunak yang sumbernya terbuka. Artinya teman-teman bisa melakukan editing, penambahan secara luas. Pertanyaannya adalah, kenapa bagi teman-teman banyak atau kurang yang menggunakan CMS WordPress? Sedangkan WordPress sendiri sudah banyak sendiri dipergunakan oleh banyak platform. Di dalam lokal, teman-teman sering berbelanja dengan menggunakan platform yang warna hijau. Nah, platform yang terkenal itu depannya T, belakangnya A yang berwarna hijau itu blognya mereka menggunakan WordPress. Oke, itu kan WordPress dipergunakan untuk blog sebuah e-commerce. Bagaimana WordPress sendiri dipergunakan untuk sebuah keamanan? Keamanan tertinggi atau kalau di Indonesia sendiri kita mungkin teman-teman bisa langsung buka websitenya, yaitu websitenya presiden kita.
Presiden ri.go.id, yaitu presidennya Bapak Jokowi, itu juga menggunakan WordPress. Jadi WordPress ini sebenarnya sudah banyak sekali dipergunakan. Kalau di Indonesia presidennya aja sudah menggunakan WordPress. Kalau di luar negeri bagaimana? Di luar negeri banyak sekali situs-situs yang luar biasa dipergunakan atau menggunakan WordPress sebagai basic mereka, dasar mereka. Salah satu contohnya, kalau di Indonesia ada presiden ri.go.id, di luar negeri Gedung Putih miliknya Presiden Amerika, White House itu websitenya menggunakan WordPress. Kemudian Hard Rock dan banyak sekali website-website di luar negeri yang memang sudah menggunakan CMS WordPress. Dari analitik seluruh website di luar negeri, atau seluruh di dunia, WordPress itu hampir menguasai untuk tahun ini 42% CMS di dunia semuanya menggunakan WordPress. Kalau di Indonesia sendiri sudah hampir di angka 70%. Nah, teman-teman kalau bicara WordPress atau mendengar kata WordPress, pastinya akan mengingat, nah, saya dulu itu kalau pakai WordPress itu selalu ada embel-embel domainnya, yaitu teman-teman menggunakan yang namanya wordpress.com. Sebenarnya kita ada dua. Jadi teman-teman itu bisa mempergunakan yang pertama adalah wordpress.com atau yang kedua teman-teman bisa menggunakan wordpress.org. Apa bedanya? Kedua-duanya sama seperti kedua-duanya sama miliknya WordPress. Tetapi perbedaannya adalah ketika teman-teman menggunakan wordpress.com, artinya teman-teman itu hostingannya itu miliknya WordPress. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan hostingnya ini beli di mana. Pastinya kalau teman-teman menggunakan wordpress.com itu juga gratis. Teman-teman bisa menggunakan hostingan layanan dari wordpress.com. Kemudian yang terjadi adalah teman-teman menggunakan wordpress.com yang versi gratis, teman-teman itu ada subdomainnya. Jadi kalau misalnya namanya adalah sinarhadiwijaya.wordpress.com. Nah, jadi teman-teman bisa mempergunakan atau belajar WordPress dengan mempergunakan wordpress.com. Bagaimana dengan teman-teman yang mempergunakan misalnya belajar websitenya offline atau pengen alhamdulillah mempunyai dana untuk melakukan pembelian hosting atau domain. Nah, teman-teman bisa nih mempergunakan wordpress.org. Jadi wordpress.org ini platformnya sama seperti wordpress.com. Teman-teman bisa unduh, kemudian dipasang. Nah, dipasangnya bisa online ataupun offline. Nanti akan kita demokan di dalam membangun di dalam sesi selanjutnya. Kemudian dengan wordpress.org teman-teman bisa dikoneksikan dengan domain sendiri. Contoh, teman-teman bisa mengkoneksikan dengan kalau di saya sinarhadiwijaya.id. Kemudian dengan wordpress.org, teman-teman itu bisa menambahkan plugin, tema, dan fitur-fitur pro yang lain. Termasuk kalau misalnya teman-teman mempergunakannya untuk landing page, website, e-commerce, toko online, itu teman-teman kami sarankan menggunakan wordpress.org. Jadi di sini sebenarnya WordPress itu cakupannya luas. Teman-teman bisa cek di wordpress.org/showcase. Di situ adalah daftar semua situs yang sudah ditenagai dengan menggunakan CMS WordPress. Setelah teman-teman mengetahui mengenai CMS WordPress, nah kita selanjutnya adalah oke, saya udah paham menggunakan WordPress. Kita udah paham penggunaan WordPress itu seperti apa. Langkah selanjutnya adalah teman-teman gimana sih caranya instalasi, gimana sih caranya teman-teman melakukan settingan. Nah, ini yang biasanya teman-teman asal install aja tetapi tidak melakukan settingan. Kemudian gimana sih teman-teman untuk melakukan pemilihan tema dan juga teman-teman memilih apa itu plugin. Sebenarnya WordPress itu sangat mudah. Kalau menggunakan CMS lain, teman-teman itu perlu proses di dalam melakukan desainnya, dalam melakukan instalasinya. Kali ini akan saya mungkin setelah ini sekalian kita demokan, teman-teman bisa menggunakan WordPress atau membuat situs dengan menggunakan WordPress itu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tetapi apakah dalam waktu kurang dari 5 menit itu keamanannya juga tinggi? Nah, di sesi ini nanti kita akan coba demokan dan juga teman-teman bisa tanya jawab detailnya mengenai WordPress. Yang pertama, kita bahas mengenai instalasinya terlebih dahulu.
Teman-teman yang sudah menggunakan WordPress tentunya bisa melakukan instalasi di offline ataupun dengan menggunakan fitur di cPanel-nya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Softaclose atau ini adalah salah satu keuntungan teman-teman yang memiliki hosting di Dewa Web, yaitu teman-teman bisa menggunakan WordPress Management by Dewa Web. Nantinya akan saya didemokan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan, pastikan teman-teman ketika instalasi itu menggunakan HTTPS atau SSL-nya nyala. Salah satu lagi yang menjadi keunggulan dari Dewa Web adalah Dewa Web sudah memberikan SSL gratis kepada teman-teman semuanya. Pastikan yang ketiga, ketika teman-teman melakukan instalasi WordPress, pastikan teman-teman melakukan opsi yang bisa teman-teman backup. Jadi backup optionnya itu bisa teman-teman lakukan settingan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, nah pastikan ketika Anda teman-teman menggunakan WordPress, teman-teman menggunakan double email setting. Artinya apa? Artinya untuk verifikasi semuanya, teman-teman pastikan melakukan pengamanan ganda. Nah, kita akan langsung coba atau langsung demokan teman-teman untuk bisa melakukan instalasi WordPress. Instalasi ini bisa teman-teman lakukan dengan catatan teman-teman sudah menggunakan, sudah memiliki hosting dan domain. Di sini saya menggunakan menggunakan platform dari Dewa Web. Nah, teman-teman masuk aja ke cPanel. Nah, setelah di cPanel, salah satu keuntungan ataupun salah satu kemudahan yang diberikan Dewa Web berkontribusi kepada komunitas WordPress atau CMS WordPress adalah Dewa Web memberikan fitur WordPress Manager by Dewa Web. Jadi teman-teman kalau misalnya dulu belajar instalasi itu harus setting database, harus setting uh, database, desain, file location. Dengan cPanel dari Dewa Web, teman-teman tinggal klik aja WordPress Manager by Dewa Web. Silakan diklik. Kemudian, langkah yang kedua adalah teman-teman melakukan instalasi. Nah, instalasi dari WordPress itu sangat-sangat cepat. Di sini saya pastikan saya menggunakan HTTPS untuk protokol keamanannya. Kemudian pastikan nama domainnya ini adalah nama domain yang teman-teman sudah lakukan pembelian sebelumnya. Kemudian dikarenakan ini saya ingin melakukan setting di subdomain biar tidak mengganggu situs official saya, jadi saya menggunakan https tanyawp.com/dewatalks. Kemudian ketika teman-teman menggunakan WordPress, pastikan pergunakan versi yang terbaru. Di sini versi terbaru adalah WordPress 6.0. Nah, teman-teman silakan masukkan nama situsnya, teman-teman silakan masukkan deskripsi situsnya. Pastikan teman-teman mengisi kedua hal ini. Karena apa? Karena kedua hal inilah yang nanti teman-teman websitenya akan dilihat oleh mesin pencari. Sehingga teman-teman bisa nih cek data-data, cek website teman-teman, nantinya di mesin pencari judulnya apa, pastikan settingnya ini teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua, teman-teman buat username dan juga passwordnya untuk admin. Dan teman-teman masukkan admin email. Ini adalah email utama atau email kita nyebutnya root email dari seluruh website teman-teman. Nah, yang saya sebutkan tadi salah satu yang sering kali lupa disetting oleh teman-teman ketika membangun sebuah website dengan CMS WordPress itu adalah pada bagian advanced option. Sekarang teman-teman bisa melakukan backup otomatis di dalam WordPress, terutama di cPanel. Dewa Web memberikan fitur yaitu teman-teman bisa melakukan auto backup. Entah teman-teman mau backup seminggu sekali, sebulan sekali, tolong ini tetap dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ini berhubungan nanti dengan keamanan atau maintenance, bagaimana mengelola website WordPress. Tujuannya adalah ketika website teman-teman itu terserang, ada serangan atau rusak, teman-teman sudah memiliki backup. Jadi backup itu bukan
tanggung jawab dari provider hosting ya teman-teman. Backup itu adalah tanggung jawab dari kita sendiri sebagai pemilik website. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan backup dari website teman-teman. Kalau misalnya ingin lebih mudah, teman-teman pergunakan aja nih fitur otomatis backup dari Dewa Web. Nah, backup itu seperti apa sih? Backup itu yang di backup adalah dari tampilannya, kemudian dari codingannya, dan juga dari desain-desainnya. Baik foto, baik database, itu semuanya akan terbackup di satu sistem. Backupnya ditaruh di mana? Secara default, masukkan aja di default. Kemudian backup rotation. Nah, ada pertanyaan ini, ada pertanyaan yang ke saya. Kalau backup apakah menghabiskan kapasitas hosting? Jawabannya adalah iya. Oleh karena itu, teman-teman bisa pergunakan istilahnya backup rotation. Jadi backupnya itu hanya ada berapa backup terakhir. Misalnya saya menggunakan 4, artinya ketika bulan kelima, teman-teman melakukan auto backup atau sistem dari Dewa Web atau hosting yang melakukan auto backup, maka backupan di bulan pertama akan ketutup. Nah, jadi teman-teman fitur ini tidak akan menghapus atau memperbanyak kapasitas hosting di hostingnya teman-teman semuanya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal langsung. Kemudian teman-teman sudah memiliki hosting dengan hosting dengan CMS WordPress, kurang lebih seperti itu. Nah, mohon maaf. Nah, setelah teman-teman melakukan instalasi, apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan instalasi? Otomatis yang paling banyak dilakukan adalah setelah install apa yang harus dilakukan? Saya setelah melakukan instalasi, itu yang paling jarang dilakukan teman-teman adalah melakukan yang namanya tadi setelah instalasi dilakukan, yang kedua adalah setting. Nah, pengaturan setting ini seperti apa? Pengaturan setting inilah yang tanda kutip menjadi pengaruh teman-teman ke depannya. Pengaturan setting, apa aja yang disetting? Yang pertama adalah time zone, waktu. Kemudian yang kedua itu adalah registration. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus lakukan setting permalink. Kemudian yang keempat, teman-teman harus melakukan setting media, komen, kemudian verifikasi, ping, privacy, publish, dan juga security. Jadi pengaturan setting inilah yang harus teman-teman lakukan di dalam website teman-teman. Pertanyaannya adalah, pengaturannya itu seperti apa? Nah, langsung kita demokan di kali ini. Oke, saya udah masuk ke CMS saya. Nah, kemudian saya tinggal login. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan instalasi, otomatis tampilan teman-teman akan kurang lebih seperti ini. Hal pertama yang dilakukan itu adalah di bagian setting. Di bagian setting ini, teman-teman tadi judul harus teman-teman setting, kemudian tagline harus teman-teman setting. Selanjutnya, pastikan ini saya harus tanda kutip mengajarkan teman-teman, pastikan di WordPress address dan juga set URL-nya ini jangan diubah-ubah ya. Karena kalau dua ini diubah, maka akan ada error di website teman-teman. Kemudian yang ketiga, nah pastikan register. Tadi saya menuliskan ada register. Kalau di websitenya teman-teman tanda kutip tidak ingin ada orang yang melakukan registrasi, maka anyone can registernya jangan dicentang. Sekali lagi, ketika teman-teman websitenya tidak ada orang lain yang berkontribusi, anyone to registernya jangan dicentang. Kemudian, teman-teman untuk settingan pastikan time zone-nya menggunakan UTC plus 7 kalau Anda di waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian date formatnya biasanya saya ubah, yaitu bentuk
tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian time formatnya saya ubah menjadi format 24 jam. Ini wajib, bagi saya ini wajib untuk settingan karena kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, kenapa itu harus disetting? Jawabannya simple, karena saya juga memikirkan search engine optimization. Jadi kalau teman-teman bermain SEO dengan WordPress itu sangat dibantu, lebih baik ini juga disetting. Setelah teman-teman melakukan settingan di umum, kemudian langkah kedua, teman-teman lakukan settingan di writing. Nah, tambahkan teman-teman namanya update service. Ini saya sarankan teman-teman melakukan penambahan update service di dalam WordPress. Kemudian yang ketiga, ini yang tanda kutip sedikit krusial bagi teman-teman, yaitu teman-teman jangan pernah klik yang namanya search engine visibility. Kalau ini teman-teman klik, maka yang terjadi adalah websitenya teman-teman tidak akan terindeks ke mesin pencarian atau tidak akan bisa dicari oleh Google. Kebanyakan klien kami itu tanya, Pak Hadi, kenapa kok tidak bisa, website saya tidak bisa muncul di Google? Padahal saya sudah pakai WordPress, saya sudah setting desainnya bagus, tapi kok nggak muncul di Google? Rupanya karena kesalahannya simple, yaitu dia melakukan klik dicentang untuk search engine visibility-nya. Sebentar ya. Oke. Nah, kemudian discussion. Kita lanjut ke selanjutnya, discussion. Discussion ini hal yang penting teman-teman perlu garis bawahi itu adalah pada komentar before comment appears muncul. Sebelum komentar muncul, pastikan teman-teman harus melakukan komen manual. WordPress merupakan salah satu CMS yang sering kali teman-teman keluhkan karena kok tiba-tiba websiteku banyak sekali komentarnya. Nah, alangkah baiknya teman-teman centang terlebih dahulu before comment appears, ini perlu manual approve terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus approve terlebih dahulu mana komentar di dalam blog atau postingan teman-teman. Kemudian yang paling penting untuk teman-teman bermain di search engine optimization itu adalah teman-teman lakukan setting juga di bagian permalinks. Jadi permalingnya silakan disetting. Kalau anak teman-teman bermain di SEO, silakan pilih ke bagian post name. Tidak lupa bahwasanya WordPress sejak WordPress 5.3 kemarin, WordPress memberikan satu menu lagi, yaitu privacy policy atau kebijakan privasi. Pastikan teman-teman membuat halaman kebijakan privasi, kemudian menggunakan halaman tersebut sebagai halaman kebijakan privasi. Apa itu halaman kebijakan privasi? Halaman kebijakan privasi itu adalah halaman di mana teman-teman pengunjung teman-teman menyetujui bahwasanya data yang mereka kirimkan secara tidak sengaja itu merupakan data yang bisa teman-teman olah, dan juga kebijakannya adalah website teman-teman tidak menyimpan atau tidak mempergunakan data tersebut untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berhubungan, terutama di Indonesia sudah ada namanya Undang-Undang ITE. Jadi pastikan teman-teman untuk setting privacy policy yang ada di dalam website WordPress teman-teman. Oke. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan settingan, jadi settingan general setting tersebut, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita setting waktu, registration, permaling, media, komen, verifikasi, kemudian privacy policy, publicity, dan security, yang menjadi PR teman-teman itu biasanya satu, yaitu bingung memilih tema. Biasanya banyak sekali. Temanya mau pakai apa ya? Mau pakai tema A, tema B, tema C, tema D. Kami sendiri lebih suka menyarankan temanya itu berdasarkan apa. Kalau teman-teman melihat sebuah tema, itu sebenarnya tema itu yang benar adalah berdasarkan fungsinya. Karena tema itu biasanya sudah bundling dengan fungsi-fungsi tertentu.
Contoh, kalau teman-teman menggunakan Elementor, teman-teman bisa menggunakan tema bawaan dari Elementor, yaitu Hello Elementor. Tetapi ada beberapa klien kami yang lebih suka, Pak, saya pengen temanya untuk website berita. Otomatis ada kan sekarang banyak berterbaran yaitu tema dari lokal orang Indonesia sendiri namanya WP Berita karena tampilannya sudah mirip dengan detik.com, Kompas dan lain-lain. Jadi nggak ribet. Itu bisa juga teman-teman bisa pergunakan pilihannya. Yang pertama menggunakan tema berdasarkan fungsinya apa, kemudian yang kedua adalah berdasarkan tampilannya mau mirip dengan website yang mana. Jadi pastikan ketika memilih tema, nggak usah terlalu fancy, fancy itu terlalu mewah. Nantinya tema itu mengidentifikasi siapa pemiliknya dan tujuan dari websitenya itu untuk apa. Seperti itu. Kalau teman-teman untuk pemilihan temanya. Kemudian ketika di WordPress, selain kita bingung masalah tema, yang selanjutnya dibingungin atau menjadi masalah adalah pemilihan plugin. Jadi, ketika teman-teman memilih sebuah plugin, saya sarankan plugin itu pilih berdasarkan fungsinya. Jangan sampai hanya untuk teman-teman nambahkan tombol WhatsApp, teman-teman pakai plugin yang tanda kutip ada WhatsApp, Telegram, sosial media, DM Instagram, dan lain-lain. Terlalu banyak. Karena apa? Karena plugin itu kita concernnya ada dua. Yang pertama adalah dari sisi update pluginnya, apakah plugin-plugin tersebut sudah up to date atau plugin-plugin tersebut sudah tidak mengikuti perkembangan dari WordPress yang ada. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong plugin, biasanya semakin banyak plugin, semakin banyak yang disetting, mempengaruhi ke keamanan website dan juga mengenai ke loading speed, kecepatan website. Jadi pastikan ketika teman-teman memilih sebuah plugin di dalam WordPress, pastikan teman-teman cek update-nya, cek reviewnya, berapa user yang sudah melakukan download dengan menggunakan WordPress. Kemudian teman-teman kalau misalnya masalah keamanan dan speed, misalnya hanya untuk menambahkan Google Tag Analytics ataupun Google Search Console, nggak usah pakai plugin kalau misalnya teman-teman memang bisa menambahkannya di bawah head dengan menggunakan tema editor. Jadi meminimalisir jumlah plugin itu sama dengan meminimalisir jumlah request sehingga loading speed dari websitenya teman-teman itu semakin meningkat. Nah, kita sudah ngomong tentang membangun sebuah WordPress. Kalau sudah dibangun, WordPress itu sudah kita bentuk, sudah kita buat. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya adalah kita bagaimana mengelola sebuah WordPress. Teman-teman sekalian semuanya, teman-teman ketika melakukan atau ketika memiliki sebuah situs, yang menjadi concern kami, komunitas, kemudian menjadi concern kami, saya pribadi sebagai agensi adalah teman-teman jarang yang melakukan pengelolaan WordPress. Apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama, pastikan teman-teman melakukan update WordPress-nya, update core-nya, update plugin-nya, update temanya. Ketika teman-teman menggunakan plugin dan juga tema yang premium, pastinya teman-teman update itu bisa langsung auto update. Sekarang WordPress sudah memiliki fitur enable auto update. Jadi teman-teman nggak usah dibingungkan atau dipermasalahkan mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman yang tanda kutip masih pemula, teman-teman bisa mempergunakan fitur security check. Ada beberapa plugin yang memang membantu kita mengenai security check. Kemudian dari bawaan dari WordPress-nya sendiri, itu ada yang namanya health score atau skor kesehatan dari sebuah website WordPress. Ini sifatnya technical, tetapi kita dari WordPress-nya sendiri sudah memberikan panduan bagaimana langkah untuk memperbaiki health score di WordPress dari teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk mengelola WordPress-nya sendiri, pastikan teman-teman sudah sinkronkan dengan Google Data. Saya ngomong Google Data ini baik bisa itu dari Google Tag Manager, kemudian Google Analytics, Search Console, Remarketing,
Google Optimize, teman-teman bisa mempergunakan analisis dari Google ini, apakah WordPress saya ini tergolong lemot, apa yang harus diperbaiki, itu bisa semuanya. Kemudian kalau di kami sendiri, kita memasang yang namanya history log atau apabila bahasa Inggrisnya adalah changelog, itu kita mengecek apakah ada perubahan yang dilakukan oleh user-user di bawah manajemen kita ataupun yang dilakukan oleh plugin di luar kita yang melakukan. Dan yang terakhir, ini yang menjadi masalah saat ini yaitu tolong dong teman-teman lakukan optimasi cek loading speed-nya itu bagaimana. Karena apa? Karena kalau ketika teman-teman menggunakan CMS WordPress, sebenarnya WordPress sendiri itu loading speed-nya itu udah cepat. Dewa Web sendiri dengan Dewa Web sudah memiliki HTTP 3, jadi HTTP 3 di mana itu sangat membantu WordPress untuk mengamankan kecepatan loading di bawah 3 detik. Seperti itu. Jadi jangan sampai nih teman-teman punya website loadingnya lama kemudian ke close. Nah, pastikan teman-teman sudah melakukan cek optimasi loading speed di website teman-teman sendiri. Oke, kita bahas mengelola WordPress secara teori. Sekarang kita membahasnya secara praktek. Yang pertama, update core, plugin, dan tema. Nah, ketika ada update, teman-teman bisa langsung cek di bagian dashboard, kemudian klik update. Nah, di sini muncul nih kalau ada warna merahnya seperti ini, maka teman-teman tandanya ada update yang perlu dilakukan. Silahkan kalau teman-teman menggunakan plugin yang premium atau berbayar dan bukan plugin yang bajakan atau plugin yang bukan official, teman-teman bisa melakukan klik update seperti itu. Itu untuk update dari pluginnya dan juga core-nya. Sedangkan untuk tema, teman-teman bisa cek di appearance kemudian tema. Di sini ketika ada update, tema sudah otomatis melakukan update. Kemudian yang kedua, tadi saya menyebutkan yang namanya health score atau skor keamanan dari website. Masuk kepada tools, kemudian site health. Nah, ini. Jadi WordPress itu ada dokternya, ada tukang ceknya. Apakah websitenya teman-teman yang menggunakan CMS WordPress itu sudah aman ataupun belum? Di website saya ini, set health-nya disarankan ada perbaikan. Perbaikannya apa? Yang pertama, masalah security, masalah keamanan. Yaitu ada satu plugin yang belum diupdate. Kemudian masalah perbaikan, ada tema. Nah, ini yang biasanya teman-teman suka install tema aja. Ada tema yang tanda kutip terlalu banyak sehingga harus diupdate. Jadi tema itu di WordPress itu tidak seperti teman-teman melakukan instalasi tema di handphone yang tinggal klik download seperti itu. Tetapi temanya itu adalah teman-teman bisa memilih tema utama dan juga tema backup. Ketika teman-teman sudah ada banyak sekali tema, pastikan tema-tema tersebut yang tidak dipergunakan untuk dihapus saja. Jadi tinggal dihapus aja temanya. Jadi agar teman-teman tidak membuat berat dari situs website teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman menggunakan WordPress, pastikan cek terus di bagian set health. Seperti itu. Nah, nantinya kalau ada sesi tanya jawab, kita akan membahas detailnya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas masalah bagaimana cara membuat website WordPress, bagaimana mengelola website WordPress. Pertanyaan umumnya adalah, Pak Hadi, Mas Hadi, saya itu baru tanda kutip mengenal WordPress. Gimana sih saya itu bisa tahu tentang perkembangan WordPress? Kalau saya tanya terus, bergurunya di mana? Kemudian informasinya saya bisa tanya jawab itu ada di mana? Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada komunitas WordPress Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kurang lebih ada 11 kota
Jaya 11 kota yang 11 kota yang tanda kutip official dari WordPress sentralnya sendiri itu menjadi sebuah meetup atau komunitas. Saya sendiri saat ini menjaga kurang lebih atau bergabung di 15 grup Telegram yang berhubungan dengan WordPress. Gimana sih cara tahu tentang komunitas WordPress? Teman-teman bisa mengunjungi situs www.wp-id.org. Nah, di sana pun ada banyak sekali informasi mengenai komunitas WordPress. 11 kota itu ada di mana aja? 11 kota itu kalau kita cek di websitenya wp-id.org itu ada di Bali, Bandung, Bekasi, Gresik, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Tegal, dan juga Yogyakarta. Padi, saya kan ada di Padang, saya kan ada di Medan, saya ada di luar kota, saya ada di Sulawesi. Apakah saya boleh bergabung? Silahkan. Teman-teman boleh bergabung di seluruh komunitas WordPress Meetup ketika eventnya berupa online. Jadi kemarin saya dengan Dewa Web seringkali berkolaborasi dengan teman-teman komunitas untuk mengadakan event online sehingga teman-teman bisa mengikuti. Oleh karena itu pastikan teman-teman untuk selalu cek di websitenya Dewa Talks karena kita sering berkolaborasi untuk memberikan edukasi mengenai website dan juga hosting dan juga server dan ruang lingkupnya. Nah, sebagai informasi juga dari 11 kota itu kita bertemunya namanya meetup. Nah, meetup ini per kota, tetapi ketika meetup ini skalanya sudah besar, maka ada yang namanya WordCamp. Nah, WordCamp ini adalah internasional, bisa dikatakan international event, di mana nanti teman-teman yang tanda kutip pengguna WordPress, developer WordPress, yang baru tahu WordPress, yang tanda kutip lulus SMA ingin mencari profesi atau pekerjaan di bidang WordPress. Detailnya bagaimana? Si teman-teman nanti silakan mengikuti WordCamp. Jadi WordCamp di dunia untuk saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perencanaan WordCamp. Nah, teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Jinja, nggak usah jauh-jauh ke US, Netherlands, dan lain-lain. Teman-teman nantinya bisa ikut serta di WordCamp Gresik, Jawa Timur, di tanggal 9 sampai 10 November. Nantinya selama 2 hari kita akan banyak membahas WordPress, teman-teman bisa bergabung di situ. Situsnya adalah gresik.wordcamp.org, ini adalah official. Kebetulan saya adalah lead organizer dari WordCamp Gresik 2022. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek, bisa tanya tentang WordPress dan juga mengenai website teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di Dewa Web, silahkan. Nantinya juga Dewa Web akan ada program di mana teman-teman bisa tanya mengenai WordPress di situsnya. Tunggu aja nanti ada di Dewa Web seperti itu. Oke, jadi pastikan teman-teman untuk ikut serta di WordCamp Gresik tanggal 9 sampai 10 November 2022. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin nanti detailnya kita akan bahas banyak di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Mbak Lintang. Aku boleh minta penutupan nggak Mas Adi untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar WordPress, Mas Adi? Jadi untuk teman-teman yang baru belajar WordPress, saran saya adalah saya sebagai organizer dari WordPress sendiri, jangan takut menggunakan WordPress. Baik dari provider itu sudah banyak membantu, kita dari komunitas juga akan sangat membantu dari teman-teman semuanya. WordPress itu banyak sekali literasi pembelajarannya. Jadi kita sangat support, semakin banyak penggunanya, semakin banyak komunitas yang tergabung, maka dunia industrinya juga semakin berkembang. Saya rasa seperti itu, Mbak Lintang. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya.
Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa